Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya isma' nasihati wasbir ala ta'atillah kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi wa sawfa ta'lamu fa'idata hadhihi nasihati wa tadhharu laka jaliyan idza sa'adatka inayatu al-ilahiyah ala al-amali bi nasihati ustadz. Wahai anakku, dengar dan perhatikanlah nasihatku. Sabarlah dalam taat kepada Allah, seperti kesabaranmu dalam belajar di sekolah. Suatu saat engkau akan mengetahui faedah nasihat ini dan akan jelas kau rasakan bila dirimu mendapat pertolongan Allah untuk melaksanakan nasihat-nasihat gurumu. Anak-anak, seharusnya kita itu dalam belajar benar-benar memperhatikan nasihat guru-guru kita. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita itu adalah demi kebaikan kita semuanya. Jadi saat belajar kita harus benar-benar siap untuk menerima ilmu dan nasihat dari guru-guru kita. Nasihat guru kita itu merupakan cara guru kita untuk mengarahkan murid-muridnya agar menjadi lebih baik. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan supaya mendapatkan ilmu yang banyak, ya, yang bermanfaat dan memberi keberkahan untuk kita semuanya. Kemudian sabar dalam taat kepada Allah. Jadi seorang murid itu dalam belajar memang harus benar-benar sabar dalam belajar, ya. Jadi karena belajar itu melaksanakan perintah Allah, jadi harus sabar dalam melaksanakannya. Ya memang kegiatan belajar ya sehari-hari memang seperti itu, makanya kita harus sabar. Dalam kesabaran di sekolah, suatu saat kita akan mengetahui faedah atau manfaat kegunaan dari nasihat apa yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita. Dan suatu saat akan jelas, akan kita rasakan bahwa kita itu mendapat pertolongan Allah untuk melaksanakan nasihat guru-guru kita. Jadi saat guru-guru kita memberi nasihat apa, nah itu akan kita rasakan, ya. Nanti kita akan merasakan bahwa yang kita lakukan dari nasihat-nasihat guru-guru kita itu merupakan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Kita taunya dari Allah, bisa mengamalkan nasihat-nasihat guru-guru kita itu juga atas pertolongan dari Allah. Jadi kita harus benar-benar sadar bahwa orang yang belajar itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat guru-guru kita mengarahkan kegiatan apapun, baik dalam hal belajar, salah satunya mengarahkan untuk membaca, nah itu alangkah baiknya kita pun juga ikhlas menerima arahan untuk membaca satu persatu, pelan, diresapi dalam hati, ya. Diperhatikan baik-baik. Oh, ini isinya pelajaran, ini adalah tentang apa. Nah, sambil diangan-angan supaya ilmu itu masuk dan menancap pada pikiran kita. Jadi jangan kita itu merasa lelah, pelajaran kok seperti ini terus,
harus baca, nulis, latihan. Nah, memang prosesnya belajar seperti itu. Nah, kan kadangkala guru-guru kita juga mengajarkan dengan cara praktek. Nah, dengan praktek kita pun juga harus sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, supaya nanti ilmu itu membekas. Ketika kita sudah dewasa nanti, apa yang diajarkan guru-guru kita ya, lewat dengan membaca yang dengan diangan-angan tadi, kemudian praktek, kita sungguh-sungguh, suatu saat kita akan ingat, oh dulu saya oleh Pak Guru atau Bu Guru itu kalau praktek wudhu seperti ini, sholat seperti ini, yang benar. Oh, saya kira sholat aku carane ngene sing benar. Nah, seperti itu. Kemudian menulis pun juga demikian. Dengan kita belajar menulis, menulis ilmu yang kita pelajari, insya Allah keberkahan dari tulisan kita itu akan memberikan manfaat pada diri kita. Manfaatnya apa? Ya tentunya kalau kita lupa bisa melihatnya, dan tulisan itu menjadi saksi bahwa kita itu melaksanakan atau melakukan ibadah karena Allah, ada buktinya. Nah, tulisan kita nanti akan bersaksi. Ya, makanya alangkah baiknya tulisan-tulisan dari belajar kita itu disimpan sebagai bukti. Jangan baru ditulis, baru 100 meter sudah tidak dipakai terus dibuat merconan, dibakar sia-sia. Nah, itu saksi dari tulisan ibadah kita itu kurang lama. Makanya biarkan tulisan kita menjadi saksi bahwa kita dalam proses belajar itu ada buktinya. Buktinya selain lingkungan, tulisan kita, nah itu bagian dari saksi dari kita dalam belajar. Semoga kita selalu mendapat pertolongan dari Allah dalam belajar dan menjadi anak yang berakhlakul karimah. Akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.